Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 9 Agustus 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Pilihan Terbaik. Pilihan Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 30 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan telingamu akan mendengar perkataan itu dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah menganan atau mengiri, atau entah ke kanan atau ke kiri. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, dari kami hidup ke dalam dunia sampai kami meninggal, maka kami diperhadapkan kepada pilihan demi pilihan, sehingga kami harus memutuskan demi keputusan yang terbaik yang harus kami ambil agar kehidupan kami tidak salah jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Pilihan terbaik. Apa itu pilihan terbaik? Seluruh aspek hidup kita tentu dalam doa dan harapan kita dan mimpi serta cita-cita kita melakukan pilihan-pilihan yang terbaik. Namun berapa banyak orang yang merasa sudah memilih yang terbaik, namun di penghujungnya akhirnya berakhir dengan penyesalan dan tidak sedikit kemudian berakhir dengan putus asa. Bahkan ada yang lebih tragis. Bukan hanya lagi putus asa, namun mengakhiri hidup. Salah satu contohnya adalah merasa sudah memilih pasangan yang terbaik. Namun ternyata pasangan yang dipilih itu justru bukanlah surga dalam hidup orang ini, namun menjadi neraka yang kemudian pada akhirnya orang yang bersangkutan mengambil sebuah pilihan yang terburuk dari pilihan yang terbaik, yaitu mengakhiri hidup. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, niat baik kita untuk memilih yang terbaik, bagaimana supaya benar pilihannya itu? Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 21 yang sudah kita baca tadi. Tuhan berkata, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Jadi Tuhan sudah memberikan suara, menyatakan kehendak, menyatakan bimbingan, menyatakan pertolongan agar kita tidak salah jalan. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Itu perintah Tuhan. Inilah jalan dan berjalanlah mengikutinya. Entah ke kanan atau ke kiri. Artinya ada dua pilihan. Sewaktu engkau ke kanan, engkau benar memang memilih ke kanan. Karena itu yang Tuhan tunjukkan. Waktu engkau ke kiri, memang benar harus engkau memilih ke kiri. Mengambil pilihan yang terbaik. Karena itu yang Tuhan tunjukkan. Benarlah doa Bapa kami yang diucapkan oleh Yesus. Jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Yesus diperhadapkan kepada pilihan. Menuju ke salib atau lepas daripada cawan yang pahit ini. Dan Yesus memilih kehendak Bapa yang mengutus dirinya untuk menjadi juru selamat bagi dunia ini. Di tengah-tengah persimpangan pilihan, maka kita bisa memutuskan dan mengambil sebuah kesimpulan. Kalau itu adalah pilihan yang dipilihkan Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya, maka itu pasti pilihan yang terbaik. Kalau itu adalah pilihan kita dan semata-mata sesuai dengan kehendakku, maka itu menjadi sebuah pilihan yang salah. Sahabat seperjalanan, sampai di sini kita tetap mengalami kebingungan. Pak Pendeta, bagaimana membedakan kalau itu kehendakku dan itu kehendak Tuhan? Bukankah itu sesuatu yang sulit untuk memutuskan itu kehendakku atau itu kehendak Tuhan? Ada banyak indikasi agar kita boleh mengambil pilihan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Banyak sekali petunjuk-petunjuk di dalam Alkitab. Tatkala kita memilih pilihan yang terbaik, itu yang berkenan kepada Allah seperti dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. Ini petunjuk. Jadi
Pilihan yang terbaik itu jelas pertama harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu memiliki banyak sekali ciri. Apa yang kita kerjakan tidak di dalam keberdosaan. Apa yang kita pilih bukan karena untuk nafsu dan keserakahan diri. Apa yang kita pilih bukan semata-mata buat kepentingan diri. Kalau dibalik negatifnya, pilihan yang terbaik kita tidak merugikan orang lain, tidak mencelakakan orang lain, tidak membuat orang lain terpuruk akibat dari pilihan kita. Bukan untuk kepentingan pribadi semata-mata, untuk kerakusan, untuk keserakahan, dan kepentingan-kepentingan diri. Ada banyak pada saat sekarang, sahabat seperjalanan memilih masalah kondisi ekonomi yang sulit, dianggap itu pilihan yang terbaik. Mencari pinjaman-pinjaman dengan bunga tinggi, mencari solusi dengan seakan-akan gampang, itu akan mudah didapat, namun pada akhirnya itu mencekik dan menjerat. Salah satu anak asuh saya berkata, "Pak Wendy, saya mau kredit motor. Ini enak loh 2 tahun. Saya katakan, kalau engkau kredit motor 2 tahun, harga motor yang engkau pilih itu harganya bisa 1,5 kali lipat. Kalau engkau kredit cuma 1 tahun, maka harganya akan lebih murah. Kalau engkau bayar cash, maka engkau memang perlu uang segar, langsung harus membeli, namun itu harganya jauh lebih murah daripada kredit." Maka semuanya itu pilihan. Bagaimana caranya? Saya katakan, lebih baik engkau tabung. Tabung sampai uangnya cukup, beli cash. Bersabarlah. Saat sekarang engkau berbagai macam cara untuk bisa tetap bekerja, tetap kuliah, tanpa kendaraan motor. Maka itu adalah pilihan yang terbaik menurut pandangan saya. Sahabat seperjalanan, apakah kredit salah? Tidak salah. Ada banyak perhitungan di dalam dunia ekonomi. Namun kalau kita berbicara tentang kehidupan yang jauh lebih penting, tentang mencari pilihan yang terbaik, mencari pasangan hidup, mencari rumah, mencari pekerjaan, memilih katakanlah jurusan sekolah buat anak-anak yang sedang mengambil sekolah. Bagi yang jomblo, apakah saya akan memilih hidup sendiri tetap seperti ini, ataukah menikah? Kalau menikah, saya akan menikah dengan siapa? Siapa orang-orang ciri-cirinya? Kalau saya kemudian mencari rumah, kalau di dalam kota mahal, namun akses untuk ekonomi tinggi. Tapi kalau di luar kota, itu murah, namun tetap mahal di dalam ongkos pulang pergi. Distribusi, katakanlah perjalanan dan segala macam menjadi sangat mahal. Hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Dan bagaimana kita bisa memilih yang terbaik? Alkitab mengajarkan. Indikasinya, sewaktu engkau memilih apapun harus di dalam kehendak Allah dan bukan dalam kehendakku. Belajar untuk mendengar suara Tuhan, apa yang terbaik, maka Tuhan akan bimbing kita. Setahap demi setahap, kita tidak akan salah jalan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30:21, apa yang dikatakan? Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Tuhan yang berkata, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah ke kanan atau ke kiri. Sahabat seperjalanan, pada akhirnya untuk memilih mendapatkan pilihan yang terbaik itu sebuah proses yang tidak mudah. Namun satu perkara yang kita perlu pelajari, pilihan itu harus di dalam kekudusan, pilihan itu harus di dalam kebenaran, dan pilihan yang kita pilih bukan untuk kemudian menjadi merugikan orang lain, kemudian menghancurkan orang lain, seperti saat teduh yang sebelumnya. Jangan sampai kita berdiri naik tangga dengan menginjak orang lain. Maka pilihan yang terbaik, hiduplah dalam kebenaran, dengarkan suara Tuhan, banyak berdoa, bersaat teduh, berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dekat dengan Allah. Engkau akan dengar suara Tuhan jauh lebih jelas. Dan Tuhan berkata, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah ke kanan atau ke kiri. Pilihan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Masih banyak sahabat seperjalanan yang sedang terkena COVID. Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan, dan problem dalam hidup, Tuhan bukakan jalan. Buat kami yang sedang meminta dan memohon sesuatu, Tuhan tunjukkanlah agar Engkau memilihkan yang terbaik buat kami,
bukan yang ternyaman, bukan yang termudah, bukan yang tercepat, namun yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali beraktivitas di awal minggu hari Senin 9 Agustus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.